kris dari tanah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, rahayu untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda di channel Niskala Nusantara. Hari ini kita akan mereview edisi pilihan lagi ya, kris-kris edisi pilihan yang dimana ini koleksi dari Kang Yuda sendiri atau koleksi dari Niskala Nusantara. Terdapat beberapa kris di depan yang kita akan bahas, yaitu adalah kris dari tanah Melayu. Beberapa kali kita sering membahas mengenai kris-kris Jawa ya, kris-kris ya sebelahnya Jawa ya, tetangga Jawa itu Bali atau Pasundan seperti itu. Nah, kali ini teman-teman juga harus tahu beberapa edukasi bahwasannya kris itu bukan hanya dari tanah Jawa saja, akan tetapi dari luar Jawa pun ada ya, Bugis, Melayu ya, Kalimantan pun ada. Nah, yang kali ini saya bahas yaitu adalah pembabaran dari beberapa kris Melayu. Ya, kita note dulu ya, kalau memangnya Kang Yuda ada kesalahan, tolong dikoreksi teman-teman. Karena di sini tujuannya untuk belajar bersama, ya. Atau kesalahan tentang penyebutan, penyesalan tentang nama-nama dari hulu atau warangka, boleh langsung dikoreksi di sini biar kita bisa sama-sama menambah informasi. Oke, yang pertama yang akan kita review langsung kris yang bisa dibilang kategorinya paling langka ya untuk eranya tersendiri. Ini dia teman-teman. Ya, ini adalah salah satu kris yang dimana saya dapatkan dari saudara saya yang ada di Melayu, salah satu kolektor juga, tapi dia sharing kris bersama saya, kita tukar kris gitu ya. Dia mendapat kris Pasundan, saya mendapatkan kris ini, yaitu kris dari Minang. Wah, ini ya, banyak teman-teman yang mungkin tidak menyangka bahwasannya Minang ini ada krisnya juga loh, yang biasa ditemukan mungkin dari goloknya ya, atau mungkin badiknya dan lain sebagainya. Tapi Minang itu ada krisnya juga. Kita lihat dari warangkanya ya. Dan ini ya teman-teman, kalau mungkin di Jawa untuk bagian atas ini sebutannya adalah deder. Tapi kalau di Melayu sendiri, setahu saya itu adalah hulu sebutannya. Untuk hulunya tersendiri model Jawa Demang ya. Jadi seperti Jawa Demang lah modelannya seperti itu. Dan di bagian selutnya ini adalah perak teman-teman, model mangkokan kalau di Jawa, kembali lagi. Dengan warangkanya model-model perahu layar ya, yang melambangkan memang leluhur orang Melayu itu adalah banyak yang berlayar, banyak yang memang pelaut teman-teman ya. Tatarannya itu di daerah-daerah laut banyaknya. Tapi warangka sederhana tapi indah. Kita buka krisnya, bismillah. Wih, ini dia. Salah satu kris yang bisa dibilang tergolong sangat langka ya. Jarang saya temui, terutama di umum. Biasanya memang kris-kris yang seperti ini adalah kris-kris simpenan para sesepuh, teman-teman. Ya, karena saya mendapatkan juga dari seorang kolektor yang memang punya terahnya dari sini, teman-teman, dari Minang. Ya, kita lihat ya. Looknya, atau kalau di Melayu sebutannya kelok ya, kelok atau lamba seperti itu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Look 7 ya, dengan sogokan 2 ya. Sekar kacang yang ciri khas sekali ya teman-teman. Kalau Melayu itu, daerah-daerah Melayu itu ciri khasnya yaitu seperti sekar kacangnya kayak seperti paruh burung ya, agak tajam terus ada menikuk sedikit ke bawah, tek gitu ya. Nah, lalu memiliki pamor teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat ya, pamornya tuh bulak-balik. Tuh ya, ini memiliki pamor miring. Kalau di kami sebutannya mungkin pamor belarak ya. Tuh. Di kiri kanannya tuh pamornya berbeda. Jadi masuk kategori pamor selewah. Ya. Cakep sekali, dan ini adalah kris yang bisa dibilang kategorinya banyak dicari dan salah satu kris yang layak sekali dikoleksi. Nah, ciri khas dari kris Minang itu memang mirip ya, kalau teman-teman mungkin bisa dibilang kok mirip kayak kris-kris dari daerah Jawa. Setahu saya teman-teman, banyak dulu pandre ya, sebetulnya pandre basi gitu ya, seperti itu. Atau para pandai besi di Minang itu yang belajar kris keluar kerajaan Pagaruyung atau keluar kerajaan dari Minang ya, terutama ke Jawa gitu ya, kemana berkeliling berkelana, lalu dia pulang membuatlah sebuah lambang ya,
untuk bahwasannya ini adalah identitas Minang loh. Identitas Nusantara yaitu keris ya dari kerajaan Minang. Dan ini salah satu keris yang bisa dibilang kategorinya sangat langka. Luk 7 atau kelok 7 dengan sogokan 2. Mungkin kalau di kami ini sebutannya adalah balebang. Balebang itu adalah tempat berdiam dirinya atau tempat penenangan dirinya para raja yang memiliki tuah atau filosofi untuk kewibawaan, ketenangan diri, dan juga untuk lambang dari strata sosial. Istimewa teman-teman. Ya, kita lanjut ke pusaka lainnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya pusaka yang masih dari tataran Melayu, yaitu dari Kerajaan Pagaruyung. Nah, Kerajaan Pagaruyung tersendiri di era terdahulu adalah salah satu kerajaan Melayu yang mencakup beberapa daerah-daerah yang mungkin sekarang jadi Sumatera ya teman-teman ya. Itu. Jadi banyak daerah Pagaruyung itu, dan juga bisa dibilang mencakup beberapa kedatuan ya di Sumatera terutama ya. Tuh, ini salah satu pusaka yang saya dapatkan juga dari kolektor-kolektor dari teman-teman saya yang ada di Sumatera teman-teman ya. Dengan warangkanya yang kita akan review ya teman-teman ya. Warangkanya seperti biasa rata-rata ya kalau kami menyebutnya biasanya perahu layar ya teman-teman ya. Dengan hulunya, ini hulunya juga model masuk kategori Jawa Demang ya. Mendak selutnya mangkokannya perak teman-teman. Dengan warangka yang bisa dibilang kategorinya ini lamen. Lamen itu atau bisa dibilang lawas ya. Kita buka dan review kerisnya. Bismillah. Nah, ini dia ya. Teman-teman bisa lihat, ini ada keris yang namanya keris jangkung kalau di kami, atau keris kelok 3. Dan ini teman-teman, ada keantikan teman-teman keris ini. Memang kalau teman-teman mungkin melihat sekilas bahwasannya keris ini ya mirip seperti keris-keris Jawa pada umumnya, akan tetapi teman-teman kembali lagi ya, memang hubungan antara Melayu ya dan terutama nih Pasundan teman-teman ya, kerajaan Pasundan atau kerajaan di daerah Jawa itu sangat erat ya, terutama dalam ya ini peninggalan-peninggalannya, yaitu salah satunya keris dan golok teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihatnya ada salah satu pamor yang sangat antik ya, seperti pamor batu lapak ya. Di baliknya pun ada pamor teman-teman seperti Rojo Gundolo. Lalu di bagian atasnya itu full pamor. Nah, ciri khas dari keris-keris Melayu itu memang bisa dibilang kategorinya besi-besiannya itu besi-besi pesisiran teman-teman. Jadi besi-besi pesisiran itu adalah besi yang terlihat sedikit agak kasar ya teman-teman ya, tapi dia pamornya itu ngedeling. Pamornya putih, putihnya seperti putih garam rata-rata teman-teman ya. Tuh ya, ini masuknya kategori keris jangkung. Keris jangkung ini memiliki filosofi untuk membimbing, menjangkungi, ya, mengayomi. Jadi biar kita itu ke arah yang lebih baik. Atau bahasanya kita ini butuh perjalanan spiritual agar kita itu diarahkan ke tujuan-tujuan kita nih, poin-poinnya mau kemana. Begitu teman-teman. Ya, sangat layak untuk dikoleksi untuk keris ini ya teman-teman, dari Kerajaan Pagaruyung. Salah satu kerajaan yang bisa dibilang kategorinya terbesar dan lumayan lama yang ada di Melayu.
Kita lanjut ke kris selanjutnya. Nah, ini yang menurut saya ini lumayan spesial ya krisnya ya teman-teman ya. Nih, ini saya dapat otentik, benar-benar otentik teman-teman. Dan saya dapatkan ini memang bukan dari Melayu bahkan. Ini saya dapatkan dari teman-teman yang ada di Jawa. Ya, dan ini koleksi lama saya. Ya. Jadi teman Melayu yang ada di Jawa, dia tinggalnya sudah lama sekali di Jawa, tapi dia itu punya terah kedatuan dari Melayu. Ya, terutama kedatuan Palembang. Ya, atau Kesultanan Palembang. Dan ini adalah keris yang memang bisa dibilang kata dia ini dari kakeknya atau dari datunya, seperti itu. Yang pastinya memiliki filosofi yang luar biasa. Dengan warangkanya seperti biasa ya, masuknya kategori perahu layar. Memang ciri khas sekali ya merangka-merangka Melayu itu simple tapi luar biasa lah memilikinya ya. Dengan mendak selut ya, ini seperti ada anyamnya ya, perak dan anyam. Dan ini teman-teman, hulunya adalah sebutannya patah 3. Jadi seperti huruf L ya. Nah, disebutlah adalah patah 3 hulunya kalau yang kami tahu ya teman-teman. Kalau teman-teman ada perbandingan silakan. Tapi yang kami tahu ini namanya patah 3. Ya. Dan teman-teman bisa lihat ya di samplengannya atau di pendoknya ini sangat luar biasa ya teman-teman. Tuh. Samplengannya ini sangat otentik, tua sekali dan lawas sekali. Ini full perak loh. Ya, terus patuannya juga ada nih teman-teman ya. Tuh, masih otentik. Jadi memang seperti memang dulunya ini saya meyakini ini dulunya bekas seorang bangsawan, minimal kelasnya sultan atau datuk. Ya, karena ini sudah sangat luar biasa lah. Kita buka pusakanya, bismillah. Nah, ini dia. Wow. Ya, kita hitung keloknya ya atau looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Look 9. Wah, kalau di kami ini look 9 memang bisa dibilang kategorinya ya sempana ya teman-teman ya. Sempana look 9, tidak ada seraweng, tidak ada tikal alis. Jadi memang hanya gerendeng sama look saja gitu ya, sekar kacang. Nah, ini masuk kategori sempana atau di sono mungkin sebutnya kelok 9 atau lamba 9. Nah, kembali lagi ya, sekar kacangnya selalu identik teman-teman seperti paruh burung untuk Melayu tersendiri. Ya. Tuh, paruh burung jadi agak ngelancip ya. Sebenarnya ada kayak nikuk dikit kalau teman-teman enggak ya. Lalu antik lagi teman-teman pamornya nih ya. Pamor itu seperti apa ya kalau bahasa ini ya, portal gaib ya. Seperti masuk ke salah satu portal lalu di dalam itu ada salah satu apa gitu dunia lainnya lagi seperti itu. Ya. Nah, ini lalu di bagian atasnya teman-teman ini bisa lihat kalau di kami mungkin sebutannya pamornya adalah udan mas tiban. Ya. Dan juga di bagian belakang ini seperti ada batu lapak, teman-teman. Nah, ini memang mirip-mirip ya teman-teman ya, mirip ricikannya kalau teman-teman sekilas mungkin mirip seperti keris-keris Cirebonan ya. Karena dulu memang kerajaan Palembang, Kedatuan Palembang ya terutama, itu sangat erat sekali hubungannya dengan Cirebon, terutama dalam penyebaran agama Islam. Ya, karena memang Kedatuan Palembang itu sangat kuat sekali teman-teman ya untuk penyebaran agama Islam itu luar biasa, terutama di tataran Melayu ya, sampai ke mungkin Malaysia teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali. Maka dari itu ini keris yang bisa dibilang kategorinya sangat otentik, langka, dan saya meyakini ya dengan prinsip saya ini dulunya kalau dari segi semuanya, ricikannya, warangkanya, saya meyakini bukan punya orang biasa, minimal banget kelas datu atau sultan. Ya, yang sekarang ada di Kang Yuda. Tujuannya untuk dialih rawat, disimpan teman-teman, dan kita jaga agar tetap lestari. Kita akan lanjut ke keris nextnya ya, seperti itu. Nah, ini dia teman-teman. Mungkin teman-teman ya kalau terutama ya teman-teman Melayu itu tidak asing dengan keris-keris yang panjang-panjang seperti ini. Ya, mungkin ada bangkinang, ada anak alang, ada penyalang, ada tajong, ya banyak.
teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, ini antiknya di dedernya, dedernya lawasan teman-teman ya. Cuman saya tidak mengerti, ini mungkin seperti burung sekilas teman-teman dedernya ya, atau hulunya. Tapi ini berasal dari, sepertinya teman-teman ini dari tanduk teman-teman. Ya tadi tanduk kerbau yang diukir, tapi di bagian sini seperti ada kambing ya. Tuh, jadi bagian sini seperti burung, bagian sini seperti ada kambing ya teman-teman ya tuh. Saya lihat ya seperti muka kambing. Tapi di bagian bawahnya itu burung. Ya. Ini mungkin punya makna-makna tertentu teman-teman. Karena ini masuknya kategori hulu primitifan ya, yang mungkin saya kurang paham. Untuk warangkanya ya, saya biasa menyebutnya ini warangka tajong ya. Warangka besar memang mirip seperti ya khas Melayu ya, dengan samplengan-samplengan pendok-pendoknya ya teman-teman, yang memang masih otentik lawasan. Ya, kita buka pusakanya, bismillah. Nah, ini dia. Luar biasa teman-teman. Panjang ya, kurang lebih panjangnya sekitar 50 cm ya teman-teman ya untuk panjangnya. Dan ini warna besinya itu garang teman-teman ya. Garang sekali, hitamnya hitam, kelengnya itu keleng kasar teman-teman ya, tapi memang ciri khas dari Melayu itu kan kembali lagi pesisiran teman-teman, besi-besi pesisiran atau malela sebutnya ya. Tuh, hitam keleng kalau di kami itu, kalau di sana sebutnya biasa malela, besi-besi malela. Yang dimana ini memiliki sebutan atau dapur penyalang atau anak alang. Ya, biasa klitses ini dulunya dipegang oleh para petinggi-petinggi juga teman-teman, untuk lambang strata sosial, untuk lambang dari seorang ksatria, ya, atau identitas dari mana berasalnya. Ya, dan ini sangat cantik dan udah lumayan langka teman-teman kerisnya. Anak alang tuh ada yang kecil, ada yang panjang ya, penyalang pun sama. Jadi ada beberapa orang menyebutnya penyalang, ada yang beberapa orang menyebutnya adalah anak alang. Ya, jadi ini salah satu pusaka yang memang berasal dari salah satu daerah yang sekarang anak alang namanya teman-teman ya. Tuh, luar biasa. Pusakanya top, layak koleksi. Kita simpan dan kita lanjut ke kris yang lainnya. Nah, ini dia. Ini lebih panjang dari yang sebelumnya teman-teman ya. Tadi saya udah pernah bilang ada yang namanya kris Bangkinang. Nah, ini dia teman-teman. Dengan warangka yang saya rasa sini warangka gantian ya, tapi memang lawas. Gantian tapi lawas ya. Terus juga teman-teman bisa lihat di bagian warangkanya ya, itu seperti memang mirip-mirip warangka perahu layar ya teman-teman ya. Perahu yang layar sedang berlayar. Terus juga mendak selutnya juga nih ya teman-teman ya. Warnanya dia tembaga ya, hulunya ini mungkin sebutnya apa ya, payung ya kalau salah ya. Saya lupa sebutnya ada payung-payungnya gitu. Mungkin teman-teman bisa jelaskan ya nama hulunya. Saya agak sedikit lupa. Tapi ini salah satu pusaka yang bisa dibilang top banget. Dan ini bisa dibilang apa ya, dapat pusaka ini saya tuh spesial lah dari beberapa teman-teman pecinta budaya Melayu, pelestari budaya Melayu, terutama Tosan Aji. Ya, banyak menyebutkan ini adalah Bangkinang edisi pertama. Ya teman-teman ya. Jadi seera dengan Sriwijaya abadnya. Nah, karena ini adalah temuan teman-teman. Ya, temuan musi. Saya ahli rawat dari salah satu kolektor besar juga di Melayu ya. Kenapa? Karena saya suka teman-teman, karena besinya itu luar biasa. Beliau menjelaskan bahwasannya memang Bangkinang itu di era terdahulu dibuatnya tidak melalui tempa. Wah, ini nih yang baru mungkin jadi edukasi juga ya. Melalui besi cor. Nah, teman-teman pasti kalau udah dengar kata cor-coran, wah berarti kurang bagus. Ingat teman-teman, cor-coran zaman dahulu sama cor-coran zaman sekarang itu beda.
Ya, cor-coran zaman sekarang mungkin cetak jadi, tapi dulu tuh cor tuh tidak sembarang teman-teman. Besinya pun sama diritualkan dahulu, dicor, tapi tetap ditempa. Setelah cor nih jadi lempengan-lempengan lalu ditempa, didoakan dan juga disimpan doa-doa di dalam bilah ini sehingga menjadi isoteri dan eksoteri. Teman-teman bisa lihat lagi antiknya di dapurnya ya teman-teman ya. Ini kan ini polos nih teman-teman ya, malela polos. Ya besinya pun teman-teman bisa lihat ini besi-besi berpatina lah. Terus di bagian belakangnya teman-teman, tuh seperti ada garis lurus ya, alur darah kalau bahasa di pedang ya biasanya seperti itu, jalur darah di bagian sebelahnya ya, sebelahnya polos, sebelahnya alur darah, atau bisa dibilang kategori tangkis atau selewah ya. Besinya pun ini besi-besi memang ciri khas besi-besi temuan, besi-besi era-era Sriwijaya ya teman-teman ya kalau kita lihat. Karena teman-teman juga harus tahu bahwasannya pusaka-pusaka Singosari ya yang lebih tua itu biasanya dulu memang menggunakan teknik cor teman-teman. Ya, seperti itu, cor dan tempa kombinasi, bukan full cor ya teman-teman, bukan berarti dicetak jadi enggak. Cor dan tempa. Jadi untuk membuat sebuah lempengan besinya kayak pedang aja kan banyak dicor teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat film-film yang di Netflix gitu ya, kerajaan Inggris gitu kan, itu membuat pedang itu dicor ya, jadi besi panas yang mengalir dicetakkan tapi tetap ditempa seperti itu teman-teman. Jadi jangan menyangka bahwasannya besi cor itu kurang bagus, kecuali teman-teman ya besi cor yang diproses seolah-olah terlihat tua seperti yang mungkin zaman-zaman sekarang ya oknum-oknum lakukan lah seperti itu. Dan ini sangat luar biasa dan termasuk kategori pusaka tindih. Wih, mantap ya, bangkinan. Ya kurang lebih di era-era Sriwijaya lah, akhir ya, seeranya. Saya pun baru paham dan setelah saya mempelajari, oh iya saya terbuka lagi pikiran untuk keris-keris Melayu itu nyata luas ya eranya dan banyak juga teman-teman kerajaan-kerajaan kecilnya gitu loh. Bukan hanya satu Pagaruyung, Kedatuan, atau Sriwijaya saja yang kita kenal, tapi banyak, termasuk kan kerajaan Lampung dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah ini dia teman-teman, jadi edukasi kali ini ya keris-keris pilihan dari Niskala Nusantara. Ini koleksi kami pribadi, setidaknya kami Niskala membuktikan bahwasannya kami ini walaupun dari Jawa, ya dari Jawa Barat terutama Pasundan, bukan hanya keris-keris Jawa dan keris Pasundan aja yang kami rawat dan simpan dan lestarikan, tapi dari semua daerah, ya dari semua daerah kami simpan, kita lestarikan, membuktikan bahwasannya Niskala ini menusantara banget teman-teman. Ya, cinta akan semua ya peninggalan-peninggalan Nusantara, bahkan sampai luar negeri pun kami ada. Jadi kurang lebihnya itu, kalau teman-teman ada saran atau ada kritik, ada mungkin yang harus kita bahas nih mengenai keris-keris yang tadi saya ulas, teman-teman bisa komentar di bawah ya. Perbaiki, nilai menggunakan hati ya, dan juga berikan saran terbaik, tidak ada sara, tidak ada politik ya, tidak ada unsur-unsur kebencian, agar nanti Tosan Aji tetap guyup, rukun, dan kesetaraan. Itulah slogan dari Niskala Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mungkin mau request keris apa nih selanjutnya, langsung aja komentar di bawah. Terima kasih, salam budaya. Rahayu.